Indonesian Institute the Art of Denpasar, presenting Siwa Nataraja. Siwa Nataraja is the tradition of the ultimate country and reference and embodiment of worship towards the Almighty as the manifestation of the highest divine nature. Sama persembahan barok, persembahan dari Kabupaten Gianyar. Kekuatan spiritualnya agar tidak diganggu oleh benda sebelah, beliau pun menunggu selendangnya menjadi bulan pokok. In its visual manifestation, the temple incorporates elements of religious beliefs from Chinese Hinduism, China, or Siva, Buddha, Tao, Confucius, and Islam. And it presents of different tribes, reflecting various beliefs of faith, initially driven by cultural emotions and self-awareness. Visually depicted in the ritual state. The artists of Sangon began adopting structures, art, and culture, giving rise to the established social attractions. And one of the such places was Pura Sakenan, which became a prominent center of worship and remarkable religious tourism, destination of foreign tourists visiting to Bali. Hadirin yang kami hormati, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Honoris Causa, Ibu Megawati Soekarno Putri beserta rombongan tiba di panggung kehormatan. Profesor Dr. Honoris Causa, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Sebelum saya memulai pidato pembukaan ini, tadi Pak Gubernur masih kurang memberitahu siapa saya. Kalau orang Bali pasti sudah kenal saya. Tapi maksud saya juga sekarang selain ditugasi oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya juga diserahi tugas
menjadi badan ketua Dewan Pengarah yang badan baru 7 bulan, bernama BRIN singkatannya, atau Badan Research Inovasi Nasional. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Indonesia Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Bintang Puspayoga, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan LKPP atau Bapak Hendra Prihadi. Tadi juga sudah dikenalkan anak saya, yaitu kalau disebutnya Mas Prananda, dari 3 bersaudara. Mas Prananda nomor 2, Gubernur Bali Pak Wayan Koster, lalu Wakil Gubernur Bali Pak Cokorda Ardana Sukawati, dan para kepala pemerintahan daerah yang tidak akan saya sempat sebutkan satu persatu, dan tentunya rakyat Bali yang saya cintai. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Widi Wasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pesta kesenian Bali yang ke-45 ini dapat diselenggarakan. Tadi ketika saya menuju ke panggung, saya sudah melihat bahwa rakyat dengan antusias itu sudah berdatangan melihat kesenian yang sebenarnya mereka punya. Itu salah satu sebenarnya negara kita itu keseniannya sangat tinggi. Kemana-mana saya kalau pergi ke seluruh Indonesia itu pasti disambut dengan tari-tarian, sehingga jenisnya sangat banyak sekali. Saya menyambut baik pesta kesenian Bali ini dengan mengangkat tema Segara Kerti Prabaneka Sandi atau Samudra Cipta Peradaban. Saya merasakan adanya tekad dan semangat bagi Bali untuk mewarnai peradaban Indonesia dan dunia. Sebagai sebuah contoh, kalau orang asing, saya seringkali bertemu. Jadi kalau ditanya tentu bahasa Inggris, tapi saya Indonesia saja. Kamu datang dari mana? Saya bilang, oh saya datang dari Indonesia. Diam. Jadi saya bilang, oh saya datang dari Bali. Oh langsung mereka merasanya begini. Yang lucunya adalah, negaramu itu Bali ya? Indonesia itu kota mana ya? Coba bayangkan. Ada senangnya tapi juga tidak ada, ironis. Saudara-saudara sekalian, dalam konsep Trisaktinya Bapak bangsa kita Bung Karno menegaskan, jadi nomor 3 Trisakti itu berkepribadian dalam kebudayaan adalah salah satu hal yang mutlak dimiliki oleh bangsa yang merdeka dan berdaulat. Alhamdulillah saya seorang yang mungkin mendapat berkah 2/3 dunia ini sudah saya kunjungi. Mungkin tinggal 1/3. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan, kebudayaan seni tarinya itu tidak banyak dan tidak sehebat kita. Jadi hal ini jangan lupa. Jangan kita berpikir kita hanya hidup pada saat ini. Yang harus terus diingat kita adalah harus menata kehidupan itu untuk masa depan, dan tentunya harapannya sepanjang Indonesia ada, kita juga ada.
Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu disebut oleh Bung Karno sebagai rangkaian Jamrut di Katulistiwa. Jadi selain kaya raya dari hasil buminya, pangannya, juga akan kebudayaan yang sangat khas. Kebudayaan itu pun berakar dari kehidupan bangsa yang memiliki religius, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, serta selalu mencoba mengedepankan persatuan dan kesatuan. Jadi jalan kebudayaan Indonesia ini juga penuh tradisi musyawarah dan gotong royong bagi kemajuan bersama. Itulah jati diri bangsa kita. Di Bali saya sangat tahu ada tatanan. Jadi sepengetahuan saya itu selalu dilembut dari Puri, dari Pura, lalu ke Puri, lalu Puri itu melakukan rembukan dengan banjar-banjar, seingat saya seperti itu. Jadi memang mengapa Bali sampai hari ini masih kental dengan seni dan budayanya, karena itulah dilakukannya adalah tradisi musyawarah dan selalu gotong royong. Seperti saya bicara dengan Pak Gubernur untuk diperhatikan sedikit sebagai sebuah mewaspadai, dikatakan bahwa oleh BMKG kita ini kemungkinan akan mengalami musim kering. Jadi saya sudah mengatakan pada Pak Gubernur, tolong yang namanya subak itu nanti bagaimana kalau kekurangan air. Subak itu tidak ada yang punya loh. Saya lihat di ASEAN, Vietnam, Kamboja, Muay Thai, ada sawahnya, tapi tidak ada sistem pengairannya yang seperti Bali yang disebut subak itu. Hadirin hadirat yang saya cintai, Bali itu betul anugerah. Pulangnya saya bilang kecil sekali kalau dibanding Kalimantan, Papua, tapi sangat eksklusif. Ada seorang ahli dari Prancis, waktu saya presiden bertemu, yaitu ahli apa ya, saya agak lupa ilmunya, tetapi melihat atau mencari, lalu tanya, saya dengar di Indonesia ini ada sebuah kekuatan yang begitu terus menerus, kekuatan itu memberikan bukan sinar, tapi seperti apa ya, kekuatan itu terasakan sampai ke atas. Langsung saya pasti bilang, itu pasti Bali. Terus apa mereka, profesor ini bilang, loh, saya tahu Bali, tapi mengapa Bali punya kekuatan seperti itu? Saya bilang, di Bali itu begitu bangun tidur saja, orang Bali itu sampai tidur lagi terus berdoa. Waktu kecil saya ada pembantu di Tampak Siring, saya tidak akan lupa, namanya Sang Ayu Made. Dia disuruh bapak saya itu bikin sajen, jadi saya ikut. Jadi saya masih kecil saja cerewet, kan apa itu yang 3 tingkat saya nanya, seperti ada seperti pagoda apa ya, atau apa kan 3 tingkatnya. Padma, betul ya, Padma. Saya tanya terus sama Pak Gubernur, malah kok beliau yang jadi bingung. Seharusnya kan saya. Jadi saya tanya ketika doa, jadi saya kan nanya, terus kita manggilnya Sam. Lalu
Dia bilang suruh tutup, nggak boleh ngomong. Dia berdoa, saya ikut meskipun nggak ngerti karena itu bahasa Sanskrit. Jadi setelah itu dikasih itu sesajen itu di bawah. Jadi saya kok bertanya, kenapa taruh di bawah? Bukankah dewa-dewa itu ada di atas? Saya bilang begitu. Terus apa memberikan sebuah makna yang luar biasa. Yang di bawah ini tempatnya orang jahat. Kita mesti baik sama mereka. Makanya kita kasih makan. Lalu yang kedua, tengah itu ini untuk manusia. Saya protes lagi. Bukankah manusia ada yang baik? Ya, tapi dia selalu mengalami masa cobaan. Baru yang ketiga, dia bilang adalah untuk dewa-dewa. Terus saya bilang, memangnya dewa itu juga makan ya? Itu tidak akan pernah saya lupakan. Tetapi bagi saya adalah sebuah filosofi yang luar biasa. Mungkin itu yang kalau profesor itu bilang ada sebuah kekuatan ke atas gitu. Jadi memang Bali ini adalah anugerah. Bung Karno mengatakan jika ingin melihat bagaimana Pancasila itu dapat dibunyikan, makanya pergi saja ke Bali. Bali itu pasti Pancasila. Bali itu pasti mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Bali itu pasti yang namanya gotong royong, seperti tadi Ibu katakan. Bali itu sangat menghormati orang satu sama lain dan lain sebagainya yang sebetulnya itu dengan mudah. Nah, itulah Pancasila. Kecil lagi saya dulu ketika kami sering menginap di Tampak Siring, kalau musim panen itu padi ditaruh di jalan. Jadi saya sering bertanya, kenapa ditaruh di jalan? Bukannya nanti dicolong orang ya? Saya sangat kritis. Lalu yang mendampingi saya mengatakan, di Bali ini dilarang sekali oleh pedanda orang itu untuk mencuri. Luar biasa menurut saya. Tapi sekarang apa masih begitu, apa sudah tidak ya? Pada event seni budaya kolosal terbesar di Bali ini, hendaknya tradisi Bali yang hampir punah terus digali dan direkonstruksi kembali. Untuk itu makanya saya dijadikan oleh Bapak Jokowi untuk menangani Badan Riset Inovasi Nasional, karena riset itu sangat penting. Jadi saya juga menugasi Pak Gubernur untuk mengumpulkan kembali yang namanya lontar, karena bukan hanya urusan lontarnya, tapi isinya itu harus juga dikumpulkan dan dipelajari untuk diterjemahkan maksudnya seperti apa. Karena saya tahu itu ada yang untuk pengobatan dan lain sebagainya. Jangan merasa menghilangkan, karena itu sebuah menurut saya catatan. Sudah dengan lontar, tidak di kertas, lalu bahasanya sendiri. Jadi itu yang harusnya terus ini, dan anak-anak saya bilang mau tidak mau ajarilah untuk bisa membaca lontar lagi. Sebab setiap karya seni itu terkandung pengetahuan, falsafah, nilai, dan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Seperti saya bilang tadi, saya tahu di Bali ini kan kalau orang yang pengobatan tradisional itu namanya Balian kan. Jadi Balian itu biasa temurun dikasih mereka surat-surat lontar yang isinya itu bagaimana pengobatan tradisional itu. Jadi saya percaya sekiranya riset dilakukan dengan seksama dan dengan penuh rasa cinta akan menciptakan
sebuah passion. Passion itu adalah antara kesabaran dan kecintaan, dan lahirlah inovasi yang begitu berharga. Di Badan Riset ini saya meminta untuk menggabungkan antara pengobatan tradisional itu dengan pengobatan modern. Dengan demikian menurut saya kalau di Bali ini terus digugah kembali untuk bisa menggunakan obat tradisional, menurut saya itu sangat baik. Tentunya saya akan selalu meminta agar seluruh karya kebudayaan Nusantara dapat juga dilindungi melalui hak cipta. Di mana-mana selama 7 bulan ini saya sebagai orang yang memberikan informasi. Kita karena sebagai orang yang sangat ramah sehingga sering percaya begitu saja. Nah, padahal hasil cipta itu secara hukum internasional itu sudah ada dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual, dan Bali ini sangat penuh dengan itu. Sehingga saya sekarang selalu meminta, tolonglah kalau kalian mempunyai, katakan ini apa namanya, bukan mendek, tapi nanti ketemu. Lokcan ini sudah tua loh, sudah bolong-bolong. Tapi menurut saya, karena saya seorang katakan seniman, ini luar biasa. Jadi kalau tidak dihargai, lalu siapa yang menghargai? Dan setelah saya masuk ke dalam research, saya sedih sekali. Orang Indonesia, mohon maaf, banyak ditipu. Karena mereka setelah research dapat, mereka tentu ingin research ini digunakan, berarti bisa dapat uang, tetapi tidak sabar, sehingga orang asing yang membeli dan tidak ada hak patennya. Padahal kalau dipatenkan, dan ini supaya semua tahu, ini sudah saya gabungkan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi silakan siapa yang ada hasil riset dan sebagainya, jangan lupa untuk dipatenkan. Tentu menata, tapi tadi saya bilang ini orang Indonesia tidak ada. Rupanya untuk buat batik saja, karena batik kan pakai bukan cantik. Itu kalau tidak bisa, itu istilahnya melopor, tidak titik saja menjadi jelek. Nah, itu tidak bisa ternyata oleh orang lain. Jadi ini harus disayang-sayang. Makanya saya mengatakan pada semua pengrajin batik, tenun, endek, lalu tenun di NTT semua, ayo dipatenkan. Karena itu genuine. Ada yang sudah di luar negeri menjiplak. Tentu bisa, ini bisa dijiplak. Tinggal pakai itu seperti jadi pabrikan. Tapi tidak masuk rasa seninya. Jadi ini diakui loh secara nasional maupun internasional. Jadi kalau kita sendiri tidak menghargai, tidak menyenangi, apa toh kita kan sudah modern. Saya paling jengkel kalau anak-anak dia bilang, kenapa mesti susah pakaian batik, kenapa mesti susah pakai kode. Aku saya bilang, kamu itu siapa toh? Boleh saya tidak arti, silakan mengikuti peradaban modern.
api masa lalu kita ini gemilang loh sebetulnya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kesenian Bali ke-45 ini dengan resmi saya buka. Om Santi Om. Membuka pesta kesenian Bali ke-45 dari TKI ditandai dengan pemukulan trofi. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bali. Hadirin undangan dimohon berdiri. Mohon izin untuk pemukulan trofi akan kami diikuti di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Excellencies, this is best, ladies and gentlemen. Honoris Causa, Indonesian Institute of the Art of Denpasar presenting Siwa Nataraja. Siwa Nataraja is the tradition of the ultimate country and reference and embodiment of worship towards the Almighty as the manifestation of the highest divine nature. Siwa, in his cosmic dance, generates the rhythm and order of the universe. His movements represent the manifestation of pride and beauty and the understanding. Siwa is the supreme source of spirituality.
Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati Iwayan Artadipa dalam penyerapan kawan dengan papan nama yang dibawa oleh seorang perempuan berencana khas Karangasem yang menggunakan kain geringsing Tenganan Bukit dan songkat Sidemen Karangasem. Selanjutnya diikuti dua orang gadis dengan riasan kepala membusung leglek khas Kabupaten Karangasem membawa gebangan bunga sebagai simbol kebiasaan. Excellencies, dignitaries, ladies and gentlemen, we move to the eastern part of Bali Province, Karangasem. Karangasem Regency, under the leadership of Region Gededan and Deputy Region Iwayan Artadipa, present their precision performance. It begins with the distinct signboard carried by a woman dressed in traditional attire of Karangasem, wearing geringsing, Tenganan Pegeringsingan family and Sidemen Karangasem song. Untuk memaknai tema Segara Karti, Prabadeka Standi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Karangasem mengusung tema Segara Yati atau ritual laut yang selanjutnya diwujudkan di dalam beberapa materi pawai, yakni tari Padma Raja sebagai maskot Kabupaten Karangasem, garapan kreasi Bina Warna Wangsa, dan garapan TKT Segara Yati. To interpret the theme Segara Karti Prabadeka Standi Samudra Cipta Peradaban, or the ocean as the creator of civilization. The ambassador of Karangasem Regency embraced the theme Segara Yati or Sea Ritual. This manifestation in several processions, including the Padma Raja dance as the mascot of Karangasem Regency, the creations of Bina Warna Wangsa, and the thematic performance Segara Yati. Warna Wangsa, garapan kreasi menggambarkan anggota sekte-sekte beriman di Bali, yaitu sekte Swasiddharta, Wasnawa, Bhairawa, Resi, Sora, Brahma, Ganapatya, Pasupata, dan Bodhisogata. Sekte-sekte ini berselisih paham dan terkadang muncul pertikaian antar sekte. Garapan ini diiringi gamelan Selonding yang merupakan salah satu gamelan khas dari Kabupaten Karangasem. Tari Padma Raja. As the mascot of Karangasem Regency, Padma in Sanskrit means lotus flower, and Raja means radiant sun. And the Padma Raja dance represents the beauty and purity of the lotus flower. And the Padma or lotus flower is one of the flourishing flora in Karangasem Regency. The Karangasem Regency mascot dance is performed by 9 female dancers prominently dressed in red attire, combining traditional Balinese dance movements with contemporary development. It portrays the beauty, grace, and fragrance of the lotus flower. The dance is accompanied by the tambur gamelan, a traditional musical instrument typical of Karangasem Regency. Segara Yati, atraksi tematik ini mengisahkan kedatangan Empu Kuturan ke Bali, melewati laut dengan menaiki perahu dari jauh kapu-kapu dan menggunakan layar daun peri. Kemudian beliau mengadakan pertemuan dengan Prabu Udayana serta dihadiri oleh pendeta Zima dan pendeta Buddha, pembuka agama dan tokoh masyarakat. Ibu Kuturan mendeklarasikan paham Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa dengan menyuruhkan setiap desa mendirikan pura kayangan 3 serta mengajarkan pemujaan dan pemuliaan terhadap laut dengan cara melakukan yajna. The performance depicts the arrival of Empu Kuturan in Bali, crossing the sea on a boat made by kapu-kapu leaves and using the reed sail. He then had meeting with Prabu Udayana, attended by the priest of Siwa and Buddha. Religious leaders and community figures, Empu Kuturan declared the Trimurti doctrine, Brahma, Wisnu, Siwa, by calling for each village to establish the Pura Kahingan Tiga, or 3 holy temples, and teaching the worship and rituals of the sea through yadi rituals. Hadirin undangan yang berbahagia, ada pun objek yang ingin ditampilkan, yaitu penggambaran pelindung Meru Tumpang 3 di Pura Siriyuki yang didirikan di pinggir laut sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widi dan manifestasi beliau serta untuk kebenaran dan para leluhur. Atraksi ini diiringi dengan gamelan Beleganjur yang dibawakan oleh para remaja laki-laki dengan penuh
Semangat! Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the object of to be presented in this depiction of the Palinggi Meretupang Tiga in Pursilayuti, located by the sea as the place worship for Sang Hyang Widi and its manifestation, as well as Bokuturan and their ancestors. This performance, ladies and gentlemen, is accompanied by Balagan juga performed with enthusiasm by young male participants. Gianya mengedepankan toleransi, keharmonisan yang berkebudayaan, serta selalu menjaga, menggali kelestarian warisan leluhur sebagai komitmen visi misi pemerintah Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Imade Agus Mahayastra dan Wakil Bupati Ana Agung Gede Mayu mengawali sajian pen air dengan menampilkan papan nama daerah yang dibawakan oleh Jegek Bagus Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar. Gianyar, known as the city of education and culture arts, also called the philosophy of Ita karena the synergy between human, nature, and spirit. Gianyar promotes tolerance, cultural harmony, and preservation of ancestral heritage as part of the mission of the Gianyar Genocide Government. Under the leadership of Bupati Imade Agus Mahayastra and the Vice Bupati Ana Agung Gede Mayu, Pedayu begins with the presentation of districts nameplate carried by Jegek Bagus Gianyar, dressed in traditional attire of Menggunakan pencemaran laut sebagai gagasan utama dan Dewi Sri untuk membicarakan keseriusan laut yang ditandai dengan datangnya gunung-gunung sampah yang mengamuk di Kabupaten Gianyar mempersembahkan barisan pen air atau pawai daur hidup Rias Gianyar. Ini putra lagi ngurut dari Nizar ke tanah ke TVRI. Dilanjutkan pula dengan barisan pembawa pedagang Serati membawa Koka dan Banten diiringi oleh Bela Ganjar. Gianyar, daerah sini Gianyar. Ini orangnya mirip. Oh, Gianyar. Apa yo? Apa yo? Hadirin yang berbahagia, kita saksikan juga bersama persembahan barong, persembahan dari Kabupaten Gianyar. Itu juga kecil.
Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan PJ Bupati Ketut Hadiana pada kesempatan ini mengusung tema Samudra Baniaga, perniagaan bahan. Sebagai gagasan utama PDAI, diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng membawa papan nama kabupaten serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil sebagai simbol segar, dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency, under the leadership of Acting Regent Ketut Hadiana, embraces the theme of Samudra Baniaga, or maritime trade, as the main concept of the PDAI. It begins with the princess dressed in traditional attire of Buleleng Regency, carrying the Regency's emblem, accompanied by small baskets symbolizing the ocean and together. Fish also represent luck and wealth. Hadirin, untuk mengimplementasikan tema segar Herti Prabadika Sandi, Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Buleleng, garapan kreasi nelayan, dan tematik dengan tema Segala Baniaga. Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an. Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi Puputan Margerana, karya Ketut Merdana, seniman asal desa Kedis Buleleng. Excellencies, ladies and gentlemen, to implement the theme of Segara Garbi, Prabadika Sandi, the ocean of creative civilization, the representative of Buleleng Regency present 3 main elements. Pancasila dance as the mascot of Buleleng Regency, a creative performance depicting fishermen, and a thematic segment revolving around the theme of Segara Baniaga. Tari Pancasila, this dance was created in the late 1950s. It is integrated part of the fragmented Puputan Margerana created by Ketut Merdana, an artist from Kedis village, Buleleng. Philosophically, this work is meant to celebrate the spirit of independence through the ocean of creation and artistic innovation without boundaries. The company Small Gamelan assembled for this parade consists of the wayang gamelan, traditional Buleleng style composition. Selanjutnya garapan kreasi nelayan, tarian barisan nelayan dengan membawa dayung yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut barang-barang dagangan dari tengah laut ke pantai. Gamelan sedang ini untuk mengiringi garapan kreasi dengan berbentuk gamelan terong mengandang yang sering digunakan untuk mengiringi perdagangan dan upacara melasti di Buleleng. Namun teropong ngandang kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya seperti kendang jimbe, tawa-tawa, reong, dan gong. Tawa-tawa, reong, and gong. Segara Baniaga, Pura Pabean yang terletak di area Pura Mula di Buleleng bagian barat. Kata Pabean tersendiri diperkirakan berasal dari suku kata bea, diimbuhi awaran pa dan akhiran an, sehingga Pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas yang berhubungan dengan pengenaan bea cukai bagi para pelanggan yang membawa barang dagangan ke Bali. Pura Pabean merupakan minggu Ida Batari Dewi Ayu Manik Masubandar atau dengan sebutan lain Griyo Konco Dewi. Ida Batara yang meninggal di Pura Pabean dulunya berasal dari daerah Solo, kemudian hijrah ke Madura, sampai akhirnya tiba di Bali di tempat Pura. Adanya peliki-peliki yang bernafaskan beberapa keyakinan atau kepercayaan ini membuktikan adanya perkawinan kultur wujud arsitektur Pura Pabean ini. Ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, this temple holds nostalgic stories from the Shunpur and Harbor for the sailors from the non-Balinese ethnic group several centuries ago. In its ritual manifestation, the temple incorporates elements of religious beliefs from Balinese Hinduism, China, or Shiva, Buddha, Tao, Confucius, and Islam. And it presents of this shrine, reflecting various beliefs of faith, with evidence of the fusion of architectural form in Pura Pabean that represents a cultural marriage.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to western part of Bali, Jembrana Regency. Adanya peliki-peliki yang bernafaskan beberapa keyakinan atau kepercayaan ini membuktikan adanya perkawinan kultur wujud arsitektur Pura Pabean ini. Ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, this temple holds nostalgic stories from the children and harbor for the sailors from the non-Balinese ethnic group several centuries ago. It is this one manifestation the temple incorporates elements of religious beliefs from Balinese Hinduism, China, or Siva, Buddha, Tao, Konghucu, and Islam. And the presence of different tribes reflecting various beliefs of faith is evidence of the fusion of architectural form in Pura Pabean that represents a cultural marriage. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to western part of Bali, Jembrana Regency. Awali dengan barisan identitas daerah, yakni pembawa papan nama yang dibawakan oleh Cekek Bagus Jembrana tahun 2022 dengan mengenakan busana berbahan telunas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, bandra, kobek, payung pagut, kedung agung, gamelan bulu ganjung, panjangan bunga dejayun, payas agung, gamelan sepat pegunungan, dan garapan kembali, pura ancak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency under the leadership of Regent in Tambur and Vice Regent in Gede Pura Ardana Krishna presents Perayu with the spirit of Adicita Segara or marine technology.
The Daya begins with the processions of local identity, starting with the bearer of the district's name board, headed by Jagat Batas Chandran Hasan Tahiti, wearing traditional working party to and the following procession includes the carries of sugarcane, bandrang, kober, pagut umbrella, tadungagung, bambu, bukit, gambir, gamelan, flower and coconut leaf bearers, Maya Sagung, teman pegulinan, gamelan, and the dramatic competition of Pura Entah. Hadirin, saat ini di tengah-tengah kita sedang saksikan bersama barisan pajekan bunga dan janur, barisan payas agung khas Kabupaten Jembrana, gamelan Semar Pegulinan, dan nanti juga kita akan saksikan bersama garapan Tumaga, Pura Entah. Hadirin, nanti kita akan saksikan bersama gerakan Batik Pura Entah menceritakan tentang perjalanan Dayang Niranta dalam menyebarkan ajaran agama serta tatanan kehidupan. Dalam perjalanan beliau mengarungi lautan menggunakan buah labu, beliau terdampar di sebuah pesisir bernama Tanjung Ketapang. Tempat itulah yang kemudian menjadi awal penyebaran ajaran agama dan tatanan kehidupan oleh beliau. Tanjung Ketapang yang saat itu diperintah oleh seorang terpandang bernama Ki Gusti Ngurah Raksaka. Seluruh rakyat tunduk pada perintahnya. Kehadiran Dayang Niranta di Tanjung Ketapang sempat mendapatkan penolakan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, here is the thematic composition Pura Entah. And this composition portrays the journey of Dayang Niranta, inspiring religious teachings and ways of life. During this journey, he sailed the sea using the calabash fruit and stranded on the coast of Tanjung Ketapang. This became the time of his mission, inspiring religious teachings and a way of life. Tanjung Ketapang, ladies and gentlemen, was ruled by a respected figure named Gusti Ngurah Raksaka, and the title obeying his orders.
jengkol yang merupakan ciri khas Kabupaten Jembrana dengan dikolaborasikan dengan beberapa instrumen seperti kendang, jimbi, reok itu, tawa-tawa, dan kecek. Regency. Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati Sanyoman Sedana Arte dan Wakil Bupati Iwayan Dian pada PDAY ke-45 tahun 2023 ini mengusung tema Segara Danu Negara, interaksi budaya lewat bahari. Diawali dengan papan nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri berbusana lelunakan kebanggaan Kabupaten Bangli. Excellencies, ladies and gentlemen, Bangli Regency under the leadership of Regent Sanyoman Sedana Arte and Vice Regent Iwayan Dian in PDAY 2023 carry the themes Segara Danu Negara, or sea and lake as cultural interaction through the maritime. It begins with the district name board carried by a young lady dressed in prideful attire of Bangli Regency. Sebagai implementasi tema Segara Kreatif, Prabanaga Sanding Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Bangli menampilkan 3 petari, yakni tari maskot Pucuk Bang, barisan operenda dan tari ritual, serta garapan tematik dengan judul Segara Danu Negara. As the implementation of the theme Segara Kerti, Prabanaga Sanding Samudra Cipta Peradaban, the representative of Bangli Regency presents 3 components: the mascot dance Pucuk Bang, the processions of Uparanga and ritual dance, and the thematic composition entitled Segara Danu Negara, or Sea and Lake as National Assets. Tari Pucuk Bang melambangkan sifat keberanian dan berlandaskan kesucian. Pucuk Bang sudah sangat melekat dengan masyarakat Bangli. Bang berarti merah, simbol Dewa Brahma, yang artinya sang pencipta. Berikutnya ada barisan upanangga berupa kober, payung pagut, dan tedung. Pucuk Bang dance, ladies and gentlemen, symbolizes a bravery rooted in purity. Pucuk Bang is deeply ingrained in the Bangli community, where Bang means red, symbolizing Lord Brahma, the creator. And the concept for the Pucuk Bang dance is originated from the idea of Regent Sanyoman Sedana Arte, who aims to create and awaken the spirit of Taksu, or divine inspirations in Bangli during the new era and Sakerti Loka Bali in Bali. Rejang Lampion merupakan garapan kreasi baru penggabungan budaya Bali dengan budaya Cina yang dibawakan oleh remaja putri yang merupakan gagasan langsung dari Gringsing Agung Bali. Tari Baris Bajra merupakan tarian sakral tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kecamatan Kintamani, Bali. Tarian ini menggunakan tongkat Bajra sebagai sarana utama yang melambangkan senjata Dewa Iswara. Bajra sendiri memiliki suara dan bentuk agama menjadi dharma. Rajang Lampion. Dewa Sang Prabu, tadi mungkin bola tadi negara. Cekmu senang Dewa kapining istri tiosan. Iling Dewa subuh Dewi rapi sani waslu seri. Hidup dia kedan. Pangi kira sapu niki, sapu rapi dados. Kesamakan yang uniwara. Apa nih mulut kaliput dening semar dan side di tiang malah sang tresna di tiang kelawan dia di kangji sudah sane makin pun api jantung bang beroside di tiang angin rapi ya di kangji uyaran wadian kasari siwu kandung bang relusan Dewa Prabu wadi sama kanu satu rantu ya tuh kadi wong edan kayu makin bolang ini karena kuduh kemarin ini Dewa ini jani papo sing sidel akar ngiringang
Di pewacana di done, sani makin bapu lakar mamu dan sido giringan bapu. Sumandang saya jalan bareng-bareng berjalan begitu balik kenapa saya batin di jagat pandaran kali jalan-jalan lagi Kerajaan di Padaraja, maka Sri Jayapangus dan Kang Ciwi beserta pengikutnya yang tersisa pergi mengungsi hutan Jomis, kemudian membangun kerajaan di hutan dalam serta tempat suci dan sapu napi akan penatik jaga diri kiring Padaraja yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Ciwi. Ijelik hanang tanah ya dengan diben ini hanang kering sap-sapuran nomor hanang Padaraja kayu Ratu Dewa Ratu sapu napi penatik jaga di atas sapu jadi lintang sulut-sulut kuning ke dalam tapi orang semua kue kiri karan sajo menikah keket penatik jaga Pada kesempatan ini menampilkan PDAI dengan mengusung tema Segara Wisata, awal pariwisata Bali. Diawali dengan papan nama kabupaten yang dibawakan oleh pasangan remaja berbusana rias menunjukkan. Dilanjutkan dengan barisan teduh yang dibawakan oleh para remaja atau pemuda Badung. Pemilihan teduh sebagai salah satu sajian Bali juga bertujuan untuk memperkenalkan salah satu usaha mikro yang dilakukan masyarakat Mengwi Kabupaten Badung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Badung Regency under the leadership of Regent Inyoman Purwopasta and the Fifth Regent Iketut Suyas presents PDAI with the theme Segara Wisata, the beginning of the Bali tourism. It begins with the Regency's name board carried by a couple of youth dressed in traditional makeup. And this is followed by processions of Tedung carried by Badung's teenagers or young people. Inclusions of Tedung as part of the program aims to introduce one of the micro business undertaken by the community in Mengwi, Badung. Badung, or Mengwi, ladies and gentlemen, is known as the village that produces Tedung or traditional Balinese umbrellas. To embody the theme of Bali Art Festival 2023, representative of Badung Regency presents three main elements: the mascot dance, Sekar Jepun, the establishment of the first hotel in Kuta, and the thematic creations of Layar Samas. Tari Sekar Jepun, tarian ini merupakan maskot Kabupaten Badung yang menggambarkan sepuntung bunga yang sangat harum dengan sari melekat pada mahkotanya yang mencerminkan menyatunya pemimpin di Kabupaten Badung dengan rakyatnya. Diiringi dengan sayup-sayup suara gamelan gong suling yang merupakan barungan gamelan yang didominir oleh alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen lainnya. Gamelan yang berlaras pelok 5 nada ini diperkirakan muncul sekitar tahun 50-an. Badung Regency presenting Sekar Jepun dance. This dance represents the mascot of Badung Regency, depicting a fragrant flower with its essence attached to a crown, symbolizing the unity of the leaders of Badung Regency with its people. It is accompanied by faint sound of gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by bamboo flute instruments, supported by other instruments. This bamboo tone gamelan is estimated to have emerged around 1950. Gong suling, which is essentially a bamboo flute playing lightly rhythm, is usually performed as an accompaniment to the dance or drum. Garapan kreasi, berdirinya hotel pertama di Kuta. Pada saat itu masyarakat Kuta sangat berkeberatan dan memprotes dengan keberadaan orang asing berkebangsaan Denmark bernama Hans Jensen Land yang kemudian hancur mengusir kenyamanan masyarakat pesisir Kuta. Hingga akhirnya Mats Holm memperkenalkan diri bahwa ia adalah
seorang wisatawan mancanegara yang berniat mendirikan hotel di pesisir kota. Creative creation, ladies and gentlemen, establishment of the first hotel in Kuta. At that time, the Kuta community strongly accepted and Gamelan Balaganju. Layar Samas merupakan garapan yang terinspirasi dari lagu perlindungan. Layar Samas ada seniman muda yang bernama Rodri. Menurut beberapa sumber, Layar Samas berasal dari kata layar samar yang bermakna layar perahu yang sangat panjang. Berbicara pada dasar tersebut, garapan ini selanjutnya dikemas dalam bentuk tari kreasi yang menggambarkan banyaknya jukung-jukung nelayan di pantai kota dengan layar terkembang bertaburan berkilau diterpa sinar matahari senja. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching the thematic creation Layar Samas. Layar Samas creation inspired by the Palagongan percussion tradition called Layar Samas by Kuta artist Rodri. According to the resources, Layar Samas originated from the term Layar Saman, which means never's boat sails. Building on this area, the creation is presented in the form of creative dance. This dance portrays the abundance of fishing boats or jukung on the Kuta beach with their sails unfurled. Dan identik dengan keseruan dan kedamaian. Wisata di bawah laut. PDAY diawali pembawa papan nama kabupaten yang diiringi barisan busana daerah, yakni terdiri dari 1 busana payas mading dan 2 busana payas lelunakan yang dibawakan oleh gadis belia berparas ayu nan agung. Excellencies, ladies and gentlemen, Kelungkung Regency under the leadership of Legend Nyoman Sweet and Vice Regent Bupati Kaster in this PDAY 2023 Paria Festival embraces the spirit of marine tourism under water tourism. PDAY begins with the carrier of the Regency name sign, accompanied by processions of regional costumes, including 1 Payas Madya costumes and 2 Payas Lelunakan costumes, presented by graceful and beautiful young girls. Sebagai implementasi tema Pesta Kesenian Bali tahun 2023, Duta Kabupaten Kelungkung menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Sekar Cempaka, maskot Kabupaten Kelungkung, garapan kreasi ragam ikan laut, dan atraksi tematik Ratu Gede Mencani. Tari Sekar Cempaka adalah tari yang mengisahkan bunga cempaka. Bunga cempaka yang dikenal sebagai lambang kedamaian dan keikhlasan. Sekelumpas kulitnya dimanfaatkan sebagai obat, dan daun yang berwarna hijau lembut gemulai dijadikan porosan batin bagi umat Hindu. Bunga cempaka yang menghantarkan hasrat serada bakti kepada Sang Pencipta bagi petualang sejati yang mengungkapkan cinta, kedamaian, keindahan, dan keharumannya memberikan tutur kejernihan bagi yang sesat. As the implementation of the Bali Art Festival theme for 2023, the representative of Kelungkung Regency presents 3 main elements. The dance Sekar Cempaka as the mascot of Kelungkung Regency, the creative work of variety of marine fish, and the thematic attractions of Ratu Gede Mencani. The dance Sekar Cempaka tells the story of the cempaka flower, which is known as the symbol of peace and sincerity. It is bark used for medicine purposes, while its soft green leaves are used as offering materials in Hindu rituals. The cempaka flower carries the longing for Srada Bhakti or sacred devotion to the Creator for true adventures who express love, peace, beauty, and the fine essence, providing clarity for those who are lost.
The dance is accompanied by gamelan gong suling, a type of gamelan dominated by wind instruments of suling and supported by various accompanying instruments, including a pair of kendang kerumpung, one grupulu, one ceng-ceng ricik, and others. Garapan kreasi, ragam ikan laut. Karya ini terdiri dari berbagai macam pasukan ulam agung yang ditransformasikan dengan sepeda hias yang berwujud beraneka ragam ikan. And now we are watching creative work, variety of marine fish. These creations consist of various grand troops of ulam agung, or a traditional Balinese performance, transformed into a decorative bicycle representing a variety of fish. Ongkol, buaya ada. Dan ada buaya. Lomba-lomba ya Pak. Dari undangan yang kami hormati, berikutnya akan kita saksikan bersama atraksi tematik Ratu Gede Mecaling. Dikisahkan suasana perairan Pantai Jumpai dengan kekayaan alam bawah lautnya. Nelayan Jumpai dengan kesehariannya menangkap ikan di laut mengerang kesakitan ketika hendak memotong ikan pari yang diperoleh. Pada saat yang bersamaan, Ratu Gede Mecaling hadir meminta ikan pari tersebut dilepaskan kembali ke laut. Mengetahui kejadian tersebut, akhirnya para nelayan melepas ikan pari ke laut dan berjanji akan menjaga kesucian laut sebagai objek wisata bahari. Excellencies, ladies and gentlemen, and now we are watching thematic attractions Ratu Gede Mecaling. The scene is set in the coastal waters abundant with the richness of underwater life. The fishermen from Jumpai village are depicted in their daily routines of catching fish at the sea. They express pain as they attempt to cut the stingray they have caught. At that moment, Ratu Gede Mecaling appears and requests the release of the stingray back to the sea. Upon witnessing the event, the fishermen release the stingray and make a promise to preserve the sanctity of the ocean as a marine tourism destination. And the Bala Ganjar assemble companies in these thematic attractions with dynamic and energetic music, enhancing the atmosphere of the performance. The main objects, okay.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next is Kabupaten Tabanan, Tabanan region. Under the leadership of Region Ikomar Sanjaya and the third region, Madi presents their Pedaya performance. It begins with the district signboard held by a girl dressed in traditional attire of Tabanan, wearing a red Javanese anjas lendang, symbolizing strength and bravery as a part of the Bali Art Festival 2020. The use of busung tanduk represent resilience, while the incorporation of bunga puda reserve the essential element of Tabanan's distinctive makeup, symbolizing the fragrance. Tari kebesaran Jayaning Singasana Aum. Jayaning bermakna jaya atau kejayaan. Singasana bermakna tempat duduk atau living kontekstual dengan kota Tabanan. Aum bermakna aman, unggul, madani. Konseptor tari kebesaran Jayaning Singasana Aum adalah Bapak Bupati Tabanan, Dr. Ikomar Sanjaya SEMM. Kejayaan kota Tabanan sebagai tempat duduk atau living menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter membelah kepingin yang bergeser ke depan dengan kekuatan spiritualnya. Agar tidak diganggu oleh benda seberapa, beliau pun menunggang selendangnya menjadi ular pola sebagai penjaga tempat tersebut. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, by now, it is noted that when the Gapia arrived in village of Braban to spread teachings in the city, the village was led by Ibn Desa Braban, a follower of ancient Tabanese teaching. Ibn Desa Braban strongly disliked the traditional teachings, especially as the villages flocked to while Tanzania mata pencahaya yang tidak dapat dipisahkan. Kota Denpasar. Denpasar City, distinguished guests, ladies and gentlemen, under the leadership of Mayor Igusti Ngurah Jayanegara and Vice Mayor Ikade Agus Arya Wibawa, carries the theme Danacita Segara. In this year, Pedaya focusing on multicultural civilization and creative economy. The Pedaya presentations begin with the introductions of the city's name sign, followed by a young couple dressed in traditional Payas Agung attire, representing the distinct culture of Denpasar City. Pada barisan berikutnya, Duta Kota Denpasar menampilkan tari sekar
Jempiring. Tari Sekar Jempiring merupakan maskot Kota Denpasar, serta tari baris Cina yang diiringi gamelan gong beri. Selain itu, pada barisan ini juga ditampilkan berbagai kostum karnaval yang diiringi gamelan adi berdangdut. In the following lineup, distinguished guests, ladies and gentlemen, the representative of the Denpasar City Orchestra dance Sekar Jempiring, which serves as the mascot of the city, as well as the Chinese baris dance, accompanied by gong beri gamelan ensemble. Additionally, various carnaval costumes are displayed, accompanied by adi berdangdut gamelan ensemble. Ngegon kuang dia enggak? Pak, kanan deh Pak. Mana yang rekam deh Pak? Untuk mengimplementasikan tema Pesta Pesiar Bali tahun 2023, Duta Kota Denpasar pada rangka kali ini menampilkan garapan kreasi bertemakan kehidupan pesisir Sanu. Garapan ini menghadirkan penari air, ikan, rakyat pesisir, legong, serta diiringi gamelan pelegongan. To implement the theme of the Bali Art Festival 2023, the representative of Denpasar City presents a creative center around the coastal life of Sanur. This creation features border dancers, fish, coastal people, and legong dancers, accompanied by palegong and gamelan ensemble. Dana Cita Segar, air adalah sumber kehidupan. Sifat air yang mengalir dapat mengisi kekosongan, memberi dampak positif maupun negatif. Keindahan Pantai Sanur tahun 1932 membawa langkah seniman lukis dari Belgia bernama Adrien Jean Lemaire yang datang ke Bali ingin menampakkan kakinya di Sanur. Beliau menemukan inspirasi dari objek seni lukis, yaitu seorang penari legong dan cantik dari Banjar Kelandis yang bernama Ninyoman Polok. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Dana Cita Segar. Water is the source of life, and flowing nature can feel emptiness and have both positive and negative impacts depending on how it is passed. Likewise, human beings, if they possess the quality of water, can still support one another, fostering a spirit of mutual cooperation and solidarity. The beauty of Sanur Beach in 1932 attracted the footsteps of Belgian painter named Adrien Jean Lemaire, who came to Bali with the intentions of setting foot on Sanur Beach.
he found inspiration for his artworks in the form of beautiful Lagong dancer from Banjar Kelandis named Nyoman Polok. Panorama indahnya Pantai Sanur melatar belakangi niat-niat tubuhnya Polok sebagai objek lukisan Lebayan yang membawa kemasyhuran karya-karya lukisan ke seluruh dunia. Banyaknya spesies biota dalam bahari Pantai Sanur menjadikan inspirasi bagi Nemayu untuk menciptakan sebuah karya dalam satu kemasan museum hasil kerjasama dengan pemimpin pendekar Ide Ketut Aseman yang tidak lain adalah Ide Pedada Made Sideman setelah jadi pendeta suci. The magnificent panorama of Sanur Beach served as the backdrop for the graceful movement of Polok's body, which became the subject of Nemayu painting, bringing fame to his work worldwide. The rich biodiversity of marine life in the waters of Sanur Beach became a source of inspiration for Nemayu to create a comprehensive museum collaboration. This collaboration was made possible through the partnership with Ide Ketut Aseman, the leader of Bendega, who was Proses kolaborasi sebagai pancar dari perputaran budaya tradisi secara kosmik membiaskan imajinasi yang terbangun dari emosional yang terkontrol oleh kesadaran dalam diri. Hal ini dapat divisualkan dengan lingkar ritual. Para seniman Sanur pun mulai melakukan pembangunan dalam konteks infrastruktur, seni dan budaya, sehingga pembangunan objek wisata mulai dibentuk. Salah satu tempat suci diantaranya Pura Sakenan yang menjadi salah satu pusat persembayangan serta merta menjadi daerah tujuan wisata religius yang dipandang luar biasa oleh turis mancanegara untuk datang ke Pulau Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the collaborative process symbolizes the cosmic interplay of tradition, culture, and regions, stimulating the imagination driven by cultural emotions and self-awareness. Visually depicted through the ritual stage. The artists of Sanur began developing structure, art, and culture, giving rise to the established social attractions. And one of the sacred places was Pura Sakenan, which became a prominent center of worship and remarkable religious tourism, destination of foreign tourists visiting to Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, that's all for the presentation for today. For the opening parade of Bali Art Festival 2023, we kindly invite you tonight at 9 Bali time for the opening ceremony of Bali Art Festival 2023 in Arsenal, Denpasar, Bali. Ya, baik Bapak Ibu, undangan yang berbahagia demikianlah seluruh rangkaian acara
acara Peg Ayu atau Pawai kali ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu selama berlangsung acara. Dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali nanti malam pada pukul 19 WIB pada pementasan perdana Pesta Kesenian Bali tahun